Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Geografi, perkenalkan nama saya Alawani, guru geografi dari MAN 1 Buton. Sobat Geografi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi. Antara lain, analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi alam dan manusia. Oleh karena itu, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa? Pertanyaan ini menunjukkan fenomena geosfer yang akan dikaji. Contohnya, mengkaji fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi yang disertai banjir. Pertanyaan yang kedua, di mana? Pertanyaan ini menunjukkan ruang atau tempat terjadinya suatu fenomena. Contohnya, tempat terjadinya curah hujan tinggi yang disertai banjir adalah di Jayapura, Papua. Sebagaimana yang terjadi dalam video berikut ini. Sahabat Kompas.com, sejumlah kawasan di Jayapura dilanda banjir akibat curah hujan ekstrem yang mengguyur pada Kamis 6 Januari 2022 malam hingga Jumat 7 Januari 2022 dini hari. Banjir tersebut terjadi salah satunya di distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Dandim 1701 Jayapura, Letkol Infanteri Richard Arnold Sangar menyebut ada 240 rumah yang terendam akibat banjir ini. Richard mengatakan bencana banjir terjadi usai Sungai Grime dan Sungai Aso di Kampung Nimbokrang meluap. Pertanyaan yang ketiga, mengapa? Pertanyaan ini menunjukkan interaksi antara fenomena geosfer sebagai faktor yang saling terkait dan membentuk hubungan sebab akibat. Contohnya, bencana banjir di Jayapura pada Januari 2022 terjadi akibat curah hujan tinggi dan sedimentasi sungai serta penyumbatan sampah. Pertanyaan yang keempat, kapan? Pertanyaan ini mengungkapkan dimensi waktu terjadinya fenomena geosfer. Contohnya, banjir di Jayapura, Papua terjadi pada 6 Januari 2022. Pertanyaan yang kelima, siapa? Pertanyaan ini menunjukkan objek-objek geografi yang terkait dalam fenomena alam. Contohnya, curah hujan tinggi di atmosfer dan sedimentasi sungai di hidrosfer. Pertanyaan yang keenam, bagaimana? Pertanyaan ini menunjukkan relasi dan interrelasi dalam ruang serta penyelesaiannya terhadap masalah yang disebabkan oleh fenomena geosfer. Contohnya, akibat fenomena banjir di Jayapura, Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan pembangunan sejumlah infrastruktur untuk konservasi air dan pengendalian banjir, sebagaimana penanganan jangka panjang. Dalam buku The Scope of Geography 2015, Rhodes Murphy mengatakan terdapat 3 ruang lingkup geografi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan serta manfaatnya. 2. Interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. 3.
kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Sobat Geografi, dalam ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. 1. Geografi fisik. Geografi fisik mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan pola, relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, siklus air yang berawal dari penguapan di laut, kemudian berakhir dengan terjadinya hujan di daratan. 2. Geografi sosial. Mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. 3. Geografi regional. 3. Geografi regional. Mempelajari kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik ataupun aspek sosial. 4. Geografi teknis. Kajiannya penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya, geografi matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah. Sobat Geografi, luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialis. Oleh karena itu, muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang kedua, klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya, serta mengklasifikasi dalam suatu kelompok iklim. Yang ketiga, biogeografi. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan, serta hubungannya antara makhluk hidup. Yang keempat, geografi tanah. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat, karakteristik tanah, dan persebarannya di atas permukaan bumi, serta pemanfaatan tanah untuk kehidupan. Yang kelima, geografi penduduk. Geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk suatu wilayah, seperti persebaran, seks rasio, dan kepadatan penduduk. 6. Kartografi. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Yang ketujuh, penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Sobat Geografi, itulah materi pada kesempatan ini tentang ruang lingkup geografi. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.